Assalamualaikum pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sakit dalam Islam, pertolongan Allah dan malaikat utusannya, hukum pengobatan alternatif dalam Islam, di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Selamat pagi pemirsa Buka Mata, Buka Hati. Semoga kita tetap diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada pertemuan kali ini, Buka Mata Buka Hati akan membahas mengenai sakit dalam pandangan Islam. Pemirsa, tidak ada seorang di dunia ini pun yang mengharapkan tertimpa sakit atau mengalami penurunan kondisi kesehatan. Namun, kita tidak kuasa menahan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya setiap cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya akan mendatangkan pelajaran berharga. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi cobaan melebihi kemampuan umatnya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan penyakit tersebut, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah yang bisa menyembuhkan setiap penyakit. Walaupun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berkehendak atas cobaan sakit pada manusia, namun Islam mewajibkan berobat bila kita sakit. Sementara dokter diwajibkan mengobati orang sakit. Segala penyakit yang diderita seseorang tetap ada harapan untuk sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, kecuali karena gejala umur yang disebut syaikukah dan sakit menjelang ajal. Dalam pengertian tersebut, sakit yang diderita seorang muslim menjelang akhir hayat dapat dipandang sebagai tanda maha kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Bertobatlah. Allah tidak akan mengadakan penyakit, melainkan Ia mengadakan pula obatnya kecuali satu penyakit." Sahabat bertanya, "Penyakit apakah?" Dijawab, "Penyakit karena tua." Hadis riwayat Ahmad. Seperti diriwayatkan Abu Nuaim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin yang melakukan kesalahan lalu diperberat atau sakitnya pada saat kematian, niscaya kesalahannya itu dihapuskan. Seorang kafir yang melakukan kebajikan dipermudah kematiannya sebagai balasan kebajikan yang telah dilakukannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala punya maksud tertentu dengan menurunkan penyakit pada manusia. Ada 5 keutamaan sakit dalam Islam yang perlu diketahui oleh manusia. Pertama, yang juga merupakan keutamaan terbesar diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit yang diberikannya pada seorang muslim adalah sebagai penghapus dosa. Penderitaan saat menahan sakit tersebut menjadi kafarat atau penebus dosa. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sakit pada umatnya, tetap diturunkannya pahala bagi orang sakit dari amal kebaikan yang biasa dilakukannya di waktu sehat. Pahala tersebut diberikan karena orang yang menderita sakit tidak bisa menjalankan amal kebaikan itu, bukan karena tidak mau, tapi karena ia dalam keadaan sakit. Sebagai contoh, jika mukmin tersebut biasa ke masjid untuk sholat berjamaah, tentu akan mendapat pahala yang besar. Setiap langkah yang diangkat baginya 1 derajat dan dihapuskan 1 kesalahannya. Kemudian malaikat akan terus mengucapkan sholawat atau meminta ampunan kepadanya selama dia masih berada di ruangan sholat tersebut. Namun pada saat sakit ia tentu tidak bisa ke masjid, tapi ia akan tetap mendapatkan pahala seperti yang biasa didapatkannya ketika berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba sakit atau bepergian atau safar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat pahalanya seperti pahala amal yang dikerjakannya sewaktu ia tidak berpergian atau sehat." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan lainnya saat seorang muslim menderita sakit adalah memperoleh pahala kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia pasti ada hikmahnya. Begitupun dengan sakit yang dideritanya. Saat seorang muslim tengah sakit, salah satu tengah diuji kesabarannya, maka sabarnya itu adalah pahala kebaikan. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka dia diuji dengan satu musibah. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu kebaikan paling diutamakan saat seorang muslim terkena sakit adalah menjaga kesabarannya. Sebaliknya, jika seorang putus asa, maka pahala kebaikannya tidak akan pernah diperoleh. Keutamaan sakit dalam Islam berikutnya yakni memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surga ada derajat tertentu yang harus dicapai. Bisa seorang muslim tidak mampu mencapainya dengan suatu amal, maka ia bisa memperoleh derajat yang tinggi itu dengan musibah atau penyakit yang dideritanya. Sebagai contoh, mati syahid merupakan kematian yang sangat mulia. Derajat tinggi tersebut hanya bisa dicapai dengan cara berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam peperangan tersebut. Namun bisa seorang muslim ingin memperoleh kematian yang mulia itu, tapi perang di jalan Allah secara fisik tidak terjadi, maka ia tetap bisa mendapatkan derajat mati syahid dengan penyakit yang menimpanya sehingga menyebabkan kematian. Rasulullah SAW bersabda, wabah adalah syahadah atau mati syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan sakit dalam Islam terakhir yakni memperoleh ganjaran berupa surga. Di saat seorang muslim menghadapi penyakit dengan penuh kesabaran, seperti penyakit yang sangat menyulitkan penderitanya dalam kehidupan seperti buta matanya, maka surga adalah balasan yang paling setimpal. Rasulullah SAW bersabda, apabila aku menguji hambaku dengan membutakan kedua matanya dan ia bersabar, maka aku ganti kedua matanya itu dengan surga. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pemirsa, itulah keutamaan sakit dalam Islam. Jadi, sakit yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bukan semata-mata ujian tanpa sebab, melainkan tanda cinta Allah terhadap umatnya agar selalu bersyukur atas nikmat sehat yang telah dirasakannya. Semoga kita semua selalu mendapatkan nikmat sehat tersebut. Amin ya robbal alamin. Buka mata, buka hati.